Dikisahkan seorang pria bernama Kim Ji-ho yang memiliki karir mulus namun tidak dengan percintaannya. Kala itu, Ji-ho yang tengah patah hati usai diputuskan kekasihnya, diminta sang atasan sekaligus sahabatnya sendiri, Yong-ho, untuk berkunjung ke Pulau Jeju guna keperluan pekerjaan. Hal itu tak lain adalah karena Yong-ho ingin Ji-ho bisa segera melupakan mantannya dan menyembuhkan luka di hatinya. Selama di perjalanan, Ji-ho masih belum tahu tempat tujuannya. Alhasil, seorang supir taksi mengantarkannya ke sebuah tempat bernama Santiago. Namun rupanya, itu adalah penginapan di mana biasa dipakai oleh para muda-mudi untuk melakukan pesta minum hingga bermalam bersama. Alih-alih ikut bergabung dan bersenang-senang, Ji-ho justru lebih memilih untuk menenangkan diri di pantai seorang diri. Nampaknya, ia masih belum menerima jika kisah cintanya telah kandas. Hari-harinya seakan terasa hampa dan gundah. Seakan kesialannya tidak sampai di situ saja. Ji-ho pun harus kehilangan tasnya akibat dicuri seseorang. Semua barang miliknya termasuk dompet, sejumlah uang, KTP serta kamera lenyap sudah. Keesokan harinya, Ji-ho pergi ke kantor polisi untuk membuat laporan. Di saat yang bersamaan, muncul seorang gadis yang juga mengalami pencurian. Namun bedanya, gadis itu hanya kehilangan ponselnya saja. Khawatir akan mereka, polisi pun merekomendasikan sebuah tempat penginapan lain yang aman untuk keduanya. Mirisnya, Ji-ho tak punya uang sedikit pun akibat pencurian tersebut. Yang tersisa di sakunya hanya satu receh uang logam. Si gadis yang kehilangan ponselnya itu merasa tak enak, karena terus-menerus menggunakan ponsel milik Ji-ho. Alhasil, dirinya berinisiatif untuk mentraktir Ji-ho makan dan membayar semua keperluan Ji-ho. Situasi tersebut membuat keduanya saling bergantung satu sama lain. Tak disangka, Ji-ho yang terlihat pendiam dan canggung itu, ternyata telah membuat si gadis terpesona pada pandangan pertama. Pagi itu, masih dalam keadaan setengah mengantuk, si gadis tanpa sengaja melihat Ji-ho yang tengah mandi. Sontak saja membuatnya kaget, dan langsung menutup pintu. Gadis itu tak kuasa menahan malu serta gugup. Kecanggungan serta salah tingkah pun menghampiri keduanya. Mereka yang awalnya pergi bersama, kini memutuskan untuk pergi masing-masing. Hari itu, si gadis berhasil mendapatkan kembali ponselnya, sedang Ji-ho kini memiliki kartu ATM baru. Ji-ho yang berniat membayar makannya, tiba-tiba diberitahu bahwa seseorang telah membayarkannya. Rupanya, itu adalah si gadis yang merasa tak enak hati karena insiden lucu tadi pagi. Gadis itu tak hentinya berusaha menjelaskan sedetail mungkin soal kejadian pagi tadi. Dirinya takut jika Ji-ho akan menganggapnya sebagai gadis mesum. Keduanya lalu berpisah untuk melanjutkan pekerjaan mereka. Udara malam disertai dinginnya hujan, seketika membuat gadis itu bergetar kedinginan, memaksanya terjebak seorang diri di halte bis. Namun, ketika melihat Ji-ho yang tiba-tiba turun dari bis, seketika senyum tipis tergambar di wajahnya. Sembari tampak menggigil, si gadis mengajak Ji-ho untuk berteduh di kafe yang tak jauh dari sana. Ji-ho hanya mendengarkan celotehan si gadis. Terlihat jika wanita itu begitu senang berada dekat dengan Ji-ho. Hingga pagi hari hujan ternyata masih saja turun. Tak heran bila si gadis kini terkena flu. Ji-ho yang menyadarinya, lalu membantunya menuangkan air pada gelas dan memberikannya pada si gadis. Tak berhenti di situ, Ji-ho bahkan rela menahan malu, memakai payung bergambar kartun, demi membelikan gadis itu obat. Obat tersebut diberikannya sambil berpesan, jika si gadis hendak keluar, dirinya bisa memakai payung tersebut. Sikap dan perhatian manis yang Ji-ho berikan, semakin membuat hati gadis itu tersentuh. Dirinya tak hentinya tersenyum, seolah bunga telah bermekaran di hatinya. Sementara di luar, Ji-ho berusaha menghindari hujan, dengan cara berjalan menempelkan tubuhnya di tembok. Sampai pada akhirnya, ia berlari menerjang hujan. Saat itu, Ji-ho menemui seseorang untuk membicarakan pekerjaannya terkait proyek festival musik. Selesai dengan urusannya, tiba-tiba pria itu mendapat telepon yang menanyakan seseorang bernama Ji-ho.
Pria itu mengira jika itu adalah untuk dirinya, namun si penelpon menjelaskan jika Jiho yang dimaksud adalah seorang wanita. Jiho berusaha menelpon si gadis, namun tak kunjung diangkat. Jiho pun ingat jika tadi malam si gadis bercerita bahwa esok ia harus pergi ke suatu tempat yang berada di buku. Gadis cantik tersebut memang bekerja di sebuah penerbitan buku yang berkaitan dengan negara Cina. Dan benar saja, saat Jiho datang si gadis pun sedang berada di sana. Si gadis terkaget ketika melihat Jiho yang tiba-tiba datang menghampirinya. Pria itu pun memberitahu bahwa ada telepon penting untuk gadis tersebut. Tak bisa dipungkiri bahwa ia merasa senang karena Jiho sebegitu peduli dan mengusahakannya. Jiho sebenarnya bisa merasakan bahwa wanita di hadapannya itu menyukainya. Akan tetapi di satu sisi, dirinya pun belum sepenuhnya pulih dari bayang-bayang sang mantan kekasih. Entah sebuah alibi, gadis itu mengajak Jiho untuk keluar bersama. Beralasan bahwa dirinya akan menunjukkan tempat yang bagus untuk perayaan festival musik. Seperti yang diketahui, bahwa Jiho memang sedang mencari tempat untuk perayaan festival. Namun lucunya, bukannya Jiho yang membonceng, justru gadis itulah yang memilih untuk memboncengnya. Setibanya di sana, Jiho mulai melakukan sketsa ilusinya dengan membayangkan sebuah panggung. Berikut para penontonnya. Di sela-sela obrolan mereka, Jiho bercerita bahwa sejujurnya, ia bukanlah orang yang baik. Ia mengaku, jika dirinya pernah menjalin hubungan dengan seorang wanita yang telah bertunangan. Meski ia tahu bahwa kekasihnya itu telah memiliki pasangan, namun ia tetap menemuinya secara diam-diam. Si gadis yang mendengarnya sontak terkejut. Pantas saat itu dirinya melihat sebuah panggilan masuk dari seorang wanita di ponsel Jiho. Alih-alih menyudutkannya, si gadis justru mengatakan, jika Jiho adalah pria yang baik. Ia bisa menilai demikian, karena gadis itu tahu dari bagaimana Jiho bertindak dan cara ia memperlakukannya. Karena semua hal itu hanya bisa dilakukan oleh orang yang baik. Gadis itu memeluk Jiho dan menepuk punggung laki-laki ini perlahan, seakan berusaha untuk menenangkannya. Malam itu, bak sepasang kekasih, keduanya berjalan berdua menyusuri ramainya suasana malam di Jeju. Sampai di ujung jalan, gadis itu berlari menghampiri sebuah toko aksesoris kecil. Dirinya lalu mengambil salah satu boneka dan mulai berbicara dalam bahasa Mandarin yang memiliki arti, "Sejujurnya, aku tidak begitu mengenalmu, dan aku pun tidak tahu apa yang kau pikirkan tentang diriku. Namun, aku menyukaimu dan ingin terus bersamamu. Jika kau tahu, mungkin kau akan menganggapku aneh, bukan?" Di perjalanan pulang, tanpa sadar si gadis memeluk Jiho. Meski pada mulanya ia kaget, namun pria itu tetap membiarkan gadis itu memeluk tubuhnya. Di larut malam, keduanya saling terjaga. Terlihat bahwa mereka saling memikirkan satu sama lain. Kejadian tadi malam nampaknya membuat keduanya saling canggung. Jiho mencoba memberanikan diri dengan bertanya, apakah si gadis ingin pergi ke kantor polisi bersamanya? Sebagai ucapan terima kasih sekaligus salam perpisahan, Jiho memberikan satu kardus ramen. Yang membuat lucu adalah, dua polisi tersebut mengira jika Jiho dan si gadis telah berkencan. Sampai tiba waktunya mereka harus berpisah. Sebenarnya si gadis merasa berat untuk pergi, namun dirinya tidak ingin jika rasa cintanya akan membebani pria itu. Keduanya tidak saling bertukar kartu nama ataupun nomor telepon. Gadis itu hanya berharap agar suatu saat nanti keduanya bisa bertemu kembali. Pedihnya, tak ada kata cinta terucap sampai perginya gadis itu. Beberapa waktu kemudian, takdir mempertemukan mereka kembali. Sayangnya, rasa bahagia gadis itu hancur. Tatkala ia salah mengira jika Jiho hanya menganggapnya sebagai cinta satu malam. Dilanda rasa bersalah, Jiho pun memutuskan untuk menemui gadis tersebut. Dirinya menjelaskan bahwa ia tidak pernah bermaksud demikian. Ia memang bukan tipe orang yang pandai mengutarakan kata-kata. Hari itu, Jiho akhirnya menggelar festival musik di Pulau Jeju. Dan siapa sangka, gadis itu pun berada di sana. Sorot mata keduanya menggambarkan kerinduan satu sama lain. Lama tak berjumpa, keduanya tenggelam dalam mabuk asmara.
Jiho bahkan sampai tidak mendengar teriakan Yongho yang sedari tadi memanggilnya. Sejak saat itu, gadis itu menyadari bahwa mereka memiliki nama yang sama, Kim Jiho. Namun yang lebih indah adalah, di hari itu juga mereka resmi menjalin asmara.